Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Suasana Desember ya. Suasana Natal. Dan minggu depan kita akan merayakan Natal bersama keluarga besar HOG yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, supaya kita tetap kuat, teguh, bergantung, bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia, oleh agama, oleh gereja bahkan sekalipun. Sekarang ini sepanjang Desember mereka sudah begitu sibuk mempersiapkan bahkan melakukan perayaan Natal. Apakah semua orang mengerti, menyadari apa Natal itu bagi mereka, atau hanya itu adalah rutinitas agamawi? Hari ini, di penghujung tahun ini juga, kita akan mendengarkan sebuah tema, saudara. Akhir tahun, jadi saudara juga harus mengakhiri tahun ini dengan baik ya. Kita harus mengakhiri tahun ini dengan baik. Sehingga judulnya adalah mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri pertandingan yang baik. Karena hidup ini ada pertandingan, saudara. Banyak pertandingan. Ya, ada sepak bola, ada olimpiade matematika, atau apa sajalah, saudara. Jadi Paulus menggambarkan itu sebuah pertandingan. Tapi dalam pertandingan itu ada yang curang gitu ya. Ada yang curang, saudara. Makanya di sini dikatakan pertandingan yang baik, dan yang baik itu juga bukan menurut manusia, baik menurut Tuhan, ya. Nah, ketika mengatakan ada pertandingan, berarti saudara akan fokus kepada diri kita ya. Apa yang harus kulakukan? Berarti aku harus latihan nih. Harus mempersiapkan diri supaya aku bisa menang, supaya aku bisa juara. Berarti ada langkah-langkah yang harus kukerjakan. Itulah mindset manusia, dan itu juga lah yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang agamawi. Tapi rahasia ini setelah disingkapkan, bagaimana saudara dan saya bisa mengakhiri pertandingan yang baik itu. Kita akan dengarkan dari 2 Timotius 4 ayat 1 dan seterusnya ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kita lihat lagi ayat yang ke-5. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, jadi saudara, inilah bagaimana Paulus menyampaikan kepada kita bahwa kita ini mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Poin yang pertama, memberitakan firman Kristus. Itu yang disampaikan oleh Paulus ya. Memberitakan firman. Memberitakan firman. Saya tadi sudah baca, tapi saya ulangi, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang harus kita ingat bahwa Timotius itu adalah seorang murid Kristus. Ya. Timotius adalah seorang murid yang sudah mengerti kebenaran, yang sudah mengerti firman dengan benar, sehingga Paulus menyampaikan sebuah pesan yang sungguh-sungguh
kepada Timotius ini, ya. Saya ulangi, dia adalah seorang murid Kristus. Dan saudara dan saya juga adalah murid Kristus. Sebagai murid Kristus, apa tugas kita? Memberitakan firman, ya. Tugas kita adalah memberitakan firman. Itulah kehidupan seorang murid. Seperti Timotius dan seperti kita semuanya. Lalu sekarang, mengapa Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh kepada Timotius untuk memberitakan firman Tuhan berikutnya? Mengapa Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh loh? Itu sungguh-sungguh dipesankan kepada Paulus saat-saat menjelang akhir hidup Paulus. Sama seperti Yesus memberikan pesan terakhir kepada murid-murid supaya mereka memberitakan Injil, ya. Demikian juga Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh supaya Timotius memberitakan firman. Mengapa murid Kristus harus memberitakan firman? Adakah berita yang lain yang harus kita beritakan? Kenapa? Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Oke, jadi bukan soal doktrin, bukan soal teologi ya saudara. Tetapi firman itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman, dimulai dengan firman, diteruskan dengan firman, diakhiri dengan firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Paulus mengatakan kepada Timotius beritakan firman, yang diberitakan adalah Tuhan sendiri. Ya, bukan semacam pengajaran atau doktrin yang dibuat oleh manusia, tapi memang Tuhan sendiri itu yang diberitakan, ya. Kalau soal firman saudara, ya namanya orang Kristen semua mendengarkan firman. Cuma firman yang mana? Gitu ya. Semua ibadah hari ini juga mendengarkan firman. Tapi firman yang dimaksudkan adalah Tuhan. Ya, Tuhan sendiri. Bukan doktrin yang dibangun oleh agamawi. Nah kalau firman itu Tuhan sendiri, Tuhan itu apa? Itu yang selalu disampaikan, Tuhan itu adalah kasih. Itulah firman. Itulah firman. Tuhan itu adalah kasih. Firman itu adalah semua tentang Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi saudara. Kemudian, kenapa murid Kristus harus memberitakan firman? Karena firman itu adalah kebenaran. Ya, firman itu adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran manusia, saudara ya. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah kenapa manusia membangun kebenaran sendiri? Agama, organisasi, sinode membangun kebenaran sendiri. Padahal firman itulah kebenaran. Tuhan itulah kebenaran. Di luar firman dan di luar Tuhan tidak ada kebenaran. Ya, firman dan Tuhan adalah sama. Firman adalah Tuhan, Tuhan itu adalah firman, dan Tuhan itu adalah kasih. Itulah yang kita tahu saudara. Itulah sebabnya ditekankan oleh Paulus supaya Timotius memberitakan tentang Tuhan. Tentang kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kita, bukan usaha kita. Filipi 3:9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Paulus itu ada di fase hukum Taurat sebelumnya. Dia sudah punya pengalaman bagaimana dia melakukan hukum Taurat. Mengikuti ritual disunat, semuanya dia lakukan. Sudah, tapi dia tidak menemukan kebenaran di sana. Walaupun orang-orang yang di bawah hukum Taurat masih menganggap dirinya benar. Seperti orang Farisi, ahli Taurat, menghakimi ya. Bukan dengan mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran. Karena kepercayaan, karena iman kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya. Jadi kebenaran itu, kebenaran yang saudara miliki, itu bukan karena kita rajin berdoa, rajin beribadah, berkorban, melayani, dan semuanya itu, bukan itu kebenaran. Tapi faktanya orang agamawi itulah kebenaran mereka. Itulah yang dibanggakan mereka. Tapi kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Bukan perbuatan kita tapi kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu milik Tuhan. Anda tidak bisa memiliki kecuali kita menerima. Tuhan sudah memberikan.
saudara menerima. Jadi bukan perbuatan agamawi kita. Sepanjang tahun ini kita terus belajar ya untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena biasanya pada akhir tahun nanti orang akan mulai evaluasi semua kegagalan, semua kesalahan. Aduh, aku kurang berdoa selama ini, aku kurang setia, aku kurang taat. Sampai kapanpun kita kurang. Minus. Tapi ketika kita menerima kasih Yesus yang telah mati di kayu salib, maka saudara akan keluar dari minus itu. Semua ditambahkan dan ditambahkan dan ditambahkan sampai mencapai garis akhir. Nah, itulah pentingnya saudara memberitakan firman dan taulah bahwa firman itu bukanlah sekedar firman yang selalu kadang orang kan ini menurut Nabi Yeremia, menurut Paulus, menurut ini. Bukan, tapi benar-benar Tuhan ya. Bukan menurut siapapun. Apalagi ahli teologi maupun penulis Alkitab ini. Tapi benar-benar itu adalah firman Tuhan. Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran itu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Kemudian yang kedua, selain bertakan firman, kita disuruh mengajarkan ajaran sehat. Lah, kalau ada ajaran sehat berarti ada ajaran yang tidak sehat. Ada ajaran sehat berarti ada ajaran tidak sehat. Saya pastikan di House of Grace saudara mendapatkan ajaran yang sehat. Amin. Nah, kalau orang makan makanan yang tidak sehat, orang itu akan menjadi sakit. Karena apa? Mendapatkan makanan yang tidak sehat. Sakit jasmaninya. Nah, kalau orang mendengarkan informasi yang tidak sehat, halo ibu-ibu, mendengarkan gosip miring tentang suamimu, bukan cuma jasmanimu yang sakit, tapi hatinya juga jadi tidak sehat. Nah, gitu loh. Nah, ini saudara, banyak ini ajaran yang tidak sehat ini beredar di mana-mana. 2 Timotius 3, 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Bukan sekarang, udah dari dulu. Gak mau menerima ajaran sehat ya kan. Dia menolak Yesus. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Namun milik kepunyaan itu menolak dia. Itu sebabnya Injil sampai kepada kita. Siapa saya orang Batak yang tidak dikenal orang tapi bisa mendapatkan kabar baik ini? Saudara yang terkasih. Orang tidak lagi mau menerima ajaran sehat. Terus apa yang mau pengen? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Oke, oh di sana ada KKR, oh di sana ada discipleship, di sana ada sekolah doa, di sana ada ini. Semua itulah yang memuaskan agamawi mereka, saudara. Tapi pada akhirnya mereka akan terhempas juga. Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini berbanding terbalik saudara ya. Jadi mereka lebih suka dongeng, lebih suka halusinasi. Aku melihat engkau begini, ini. Lebih suka hal-hal semuanya saudara ya. Daripada kebenaran. Enggak usah dilihat juga Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Gak ada yang lain-lain saudara ya. Jadi memalingkan telinga dari kebenaran dan firman. Artinya mereka memalingkan dari firman Tuhan, memalingkan diri mereka dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya dikatakan lagi jauhilah tahayul ya. Itu dongeng ya. Dan dongeng nenek-nenek tua. Ajaran turun-temurun. Ajaran yang telah diturunkan dari nenek moyang kita. Ya. Bahkan mulai dari Adam, Musa dan seterusnya. Latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu berarti saudara mengikatkan diri kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan ya. Bukan sekedar beribadah seremonial, tetapi benar-benar submit kepada kasih Tuhan, tunduk dan menerima kebenaran Tuhan, menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah ajaran sehat. Jadi ajaran sehat itu adalah Tuhan mengasihi saudara. Kita lihat lagi. Oke, apa ajaran sehat? Firman Tuhan adalah ajaran sehat. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Memang kita harus diajar. Diajar oleh firman, oleh Tuhan. Untuk mengajar, terus menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan bukan menghakimi. Itu beda saudara. Kalau agama kan langsung menghakimi. Dia berzina.
Dia orang berdosa, aku tidak seperti dia. Bukan, menyatakan. Jadi ketika kita mendengarkan kepada firman, oh yes, aku tadi gak sinkron ini dengan firman. Tadi saya begini. Jadi gak ada rasa tertuduh. Oh terima kasih Tuhan, aku mau terus belajar. Jadi bukan langsung, oh kau udah salah, kau tidak layak lagi. Bukan. Untuk memperbaiki kelakuan. Gitu. Diajar, kita tidak sempurna, tentu ada kesalahan-kesalahan. Dan diperbaiki semuanya. Diperbaiki, dituntun. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Apa itu firman? Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tuhan adalah kasih. Jadi itu yang dibawa Tuhan bagi saudara. Ya. Itulah ajaran sehat itu. Dalam Titus 2:11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Menyelamatkan semua manusia. Semua ya. Semua. Seperti lagu tadi, glory. Itu semua kesukaan bagi semua dunia. Jadi keselamatan itu disediakan bagi semua manusia. Menyelamatkan semua manusia. Jadi semua manusia itu diselamatkan, agama apapun, perbuatan apapun, suku apapun diselamatkan. Kalau, jika mereka percaya akan kasih Tuhan. Itu saja. Jadi gak ada lagi yang mau dilakukan. Semua agama manapun, suku manapun, apapun keberadaan orang, latar belakangnya maupun jahat maupun bunuh, semua diselamatkan oleh kasih karunia asal percaya. Bukan berarti jangan langsung penggal apa yang saya katakan, itu belum titik. Semua diselamatkan manusia di dunia ini kalau percaya. Kapan keselamatan terjadi? Ketika mereka menerima. Ketika mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, maka keselamatan menjadi milik mereka. Kalau tidak, keselamatan itu mereka tolak. Itu saja, bukan berarti Tuhan memilih ini diselamatkan, ini yang tidak ya. Ia mendidik kita. Jadi kasih karunia ini setelah saudara diselamatkan, dididik. Dididik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa itu perbuatan fasik? Perbuatan agamawi. Ya kan? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Yang mencari popularitas. Keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Ya. Jadi saudara, kasih karunia itu menuntun kita. Kita yang sudah hidup dalam kasih karunia ini dituntun. Bukan berarti seperti kadang-kadang orang cerita, oh kamu kasih karunia ya. Lalu kamu bebas. Kebablasan, hidup semuanya terbalik. Yang namanya hidup dalam kasih karunia itu justru sebaliknya. Bukan berarti orang hidup dalam kasih karunia, dia bebas melakukan kefasikan, keinginan duniawi. Tidak, justru dikatakan kasih karunia itu menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau ada yang seperti itu, yaitu pemahamannya belum benar tentang kebenaran Tuhan, tentang firman Tuhan itu sendiri ya. Jadi kasih karunia itu menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Itulah ajaran sehat. Setiap kita dituntun hidup di dalam kebenaran. Poin yang ketiga adalah selain tadi memberitakan firman, mengajarkan ajaran sehat, ada lagi yang disampaikan Paulus kepada Timotius, melakukan pemberitaan Injil. Jadi saudara, Paulus itu dipesankan Timotius untuk memberitakan Injil. Dalam 2 Timotius 4:5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi tugasnya apa? Memberitakan Injil. Tugas daripada Timotius ini adalah memberitakan Injil. Injil kabar baik. Ya, Injil itu sendiri adalah kabar baik. Kabar baik itu apa? Tuhan menghukum, Tuhan menghakimi, Tuhan setia jikalau kau setia. Itu bagi orang agamawi. Tapi bagi saudara, kabar baik itu adalah Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat.
Lalu kalau Tuhan mengasihi saya tanpa syarat, apakah saya mau hidup semau saya? Anda tidak menyadari, tidak mengerti kasih karunia. Karena kasih karunia selalu hanya satu, menuntun dalam kebenaran. Kasih karunia tidak menuntun anak bungsu ke kandang babi dan berpoya-poya. Tapi dia menolak kasih karunia. Ada saatnya orang-orang menolak kasih karunia karena tidak mengerti kebenaran Tuhan. Jadi keluar masuk dia. Kadang dikasih karunia hari Minggu, Selasa mulai lagi lupa saudara ya. Jadi ini dia. Matius 28:19. Karena itu pergilah. Jadi tugas saudara dan saya memberitakan Injil. Maka ini katakan Yesus, ini pesan terakhirnya amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tugas murid Kristus adalah memberitakan Injil. Tidak ada yang lain saudara. Saya ulangi, itu murid Kristus, bukan murid pendeta. Bukan murid, tapi banyak orang bangga dengan murid si A, murid si B, murid si C. Di sini Pastor Hongki bilang, bukan. Kita di bawah sini, di sini semuanya adalah murid Kristus. Saudara. Karena Tuhan bilang, jadikan muridku. Bukan murid agamawi, bukan murid teologia, bukan murid aliran ini, bukan murid ini. Dari mulai nubuatan Nabi Yesaya, semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Lalu dikatakan, deklarasikan lagi, muridku. Jadi bersyukurlah saudara. Kita tidak diintimidasi di bawah oleh manusia. Tapi kita hidup di dalam kasih Tuhan. Berikutnya kita lihat lagi. Nah inilah Injil yang disampaikan, dipaparkan oleh Paulus saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Inilah Injil. Dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Karena manusia itu suka lupa. Udah terima Injil, Tuhan adalah kasih. Mulai lagi ya, kan banyak gitu. Jemaat di Galatia, jemaat di Roma, jemaat di Korintus. Semua saudaraku tuh suka lupa akan Injil itu. Sehingga mereka kembali lagi digiring kepada agamawi ya. Saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Nah awalnya sudah diberitakan dan puji Tuhan mereka sudah terima. Mantap ya. Sudah diberitakan dan terima. Karena ada yang terima, ada yang tidak menerima. Nah ini mereka terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Wow. Mereka udah berdiri di dalam kabar baik itu, di dalam kasih Tuhan itu. Dan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Di dalam Injil itu kamu diselamatkan. Tidak ada yang lain. Di dalam Injil berita Yesus. Hanya Yesus juru selamat dunia ini. Boleh banyak Tuhan, boleh banyak agama. Hanya Yesus juru selamat yang menyerahkan nyawanya datang dari sorga. Semua manusia tanpa syarat diselamatkan. Hanya percaya. Apa susahnya percaya? Tapi manusia melakukan semua ritualnya sampai capek habis. Mereka akan kecewa pada akhirnya. So dengarkanlah, inilah Injil yang menyelamatkan saudara. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati. Itulah Injil. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara dan saya harus mati karena dosamu. Tapi saudara tidak perlu mati. Kristus sudah mati karena dosa kita. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Tidak ada lagi penghukuman bagi saudara. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kita sudah dibebaskan dari hukum dosa, dari hukum maut. Ya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itulah Injil. Sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Jadi dikuburkan. Jadi supaya saudara tidak dikuburkan, tidak hilang. Tidak loss ya. Dibangkitkan supaya saudara tetap bangkit. Menyelesaikan perjalanan saudara di dalam kasih Tuhan. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil adalah penyataan kasih Tuhan kepada kita melalui Kristus. Ya. Jadi Injil adalah penyataan wujud kasih Tuhan bagi saudara. Di situ terlukis bagaimana Bapa mengutus anaknya Yesus. Yang lahir ke dunia ini di kandang domba yang hina.
untuk menebus saudara dari kehinaan, dari kuburan yang memang manusianya sudah tidak bermartabat lagi, tidak bermoral lagi, yang terjadi inseks, terjadi pembunuhan dan semuanya. Supaya udah kadang-kadang mohon maaf udah lebih dari binatang. Makanya saudara harus diselamatkan dari sana. Dikeluarkan, dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Injil itu adalah tentang kasih Tuhan. Boleh saya katakan Injil itu adalah Tuhan mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Ya. Injil adalah penyataan kasih Tuhan, kabar baik. Tuhan mengasihi kita bukan karena sesuatu. Nah, kalau manusia kita mengasihi seseorang itu kan pasti ada penyebabnya kan? Karena cocok dengan kita, dia suka mendukung kita, saya mengasihi dia, ada take and give-nya. Jaranglah manusia mengasihi tanpa sebab, jarang sekali. Tapi Tuhan mengasihi kita itu memang gak ada alasan apa-apa. Saya katakan begini, kalau manusia mengasihi itu kan ada alasannya. Nah, ketika yang kita kasihi ini melakukan sesuatu yang menyakitkan kita, mungkin kita akan MPP, mundur pelan-pelan. Ya kamulah, sayalah. Tapi Tuhan itu mengasihi kita gak ada karena sesuatu yang baik bagi saudara. Pak John itu enak aja ngomong sama Pak Tony ya kan. Karena sudah merasa ini. Dan tidak akan terjadi apa-apa ya Pak John. Sama Pak Tony. Tapi saudara, ini Tuhan mengasihi kita gak ada alasan apa-apa sebenarnya dari kitanya maksud saya. Jadi itu sepihak sebenarnya. Kasih itu hanya datang dari dia. Kalau mau pernikahan itu kan harus ada saling mengasihi dulu nih, baru dipersatukan. Kalau kita gak ada saling di situ, kita hanya nerima aja. Itu satu aja sumbernya, datang dari atas. Terimalah. Terlalu bodoh kalau tidak mau terima. Sebenarnya bukan terlalu bodoh, karena sudah terlalu dicekokin dengan agamawi selama ini. Bersyukur saudara ya, sudah menerima. Nah, dikatakan kecuali kalau kamu menjadi sia-sia ya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi saudara, kenapa sia-sia menjadi percaya? Kasih karunia itu kan menjadi sia-sia ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Itu artinya kita menolak kasih karunia itu sendiri ya. Kita lihat lagi saudara, mengakhiri pertandingan. Nomor 4, ya ini dia poinnya. Mengakhiri pertandingan yang baik sesuai dengan temanya. Wow, keren ini saudara, kalau kita bisa mengakhiri, inilah yang Tuhan minta. Bukan kita sebenarnya, nanti saudara lihat di situ siapa yang mengerjakannya bagi saudara. 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, jadi ini hari-hari terakhir dari Paulus ya. Sama seperti hari-hari terakhir dari Yesus menyampaikan Great Commission itu ya, amanat agung. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya tandai di situ dulu, mengakhiri pertandingan yang baik sebab ada beberapa poin yang mau kita lihat di sini. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang pertama, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Telah mengakhiri pertandingan. Telah bukan akan. Telah. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. So, Tuhan yang memulai pekerjaan baik itu. Amin. Tuhan memulai pekerjaan baik dalam saudara. Jadi sebenarnya bukan saudara yang mengakhirinya. Siapa saudara bisa mengakhiri? Saudara aja gak bisa memulai. Enak aja kita bisa mengakhiri padahal kita gak bisa memulai. Tuhan yang memulai. Tuhan yang meneruskan. Dan Tuhan yang mengakhiri. Jadi kenapa Paulus mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik? Mungkin saudara kalau khotbah agamawi, Paulus hebat. Benar hebat. Sampai waktu itu saudara, waktu saya kuliah, dosen saya bilang, terkadang saya lebih kagum kepada Paulus dari kepada Yesus. Why? Karena Paulus itu banyak surat kiriman 2/3 yang dikirim begitu. Perjalanan hidupnya terhempas, kurang makan, semuanya di bahaya penyamun ini. Kayaknya terpukau dia kepada Paulus, saudara. Dan saya juga hampir ikut-ikutan. Benar juga nih. Nah, inilah saudara dokter agamawi.
Jadi yang mau kita belajar sih bukan Paulusnya, ya. Saya tidak mau sampaikan pada saudara hebatnya Paulus bisa mengakhiri pertandingan yang baik, bukan Paulus yang hebat. Mau dari perjanjian lama kita hebatnya si Raja Daud, hebatnya si Yusuf, hebatnya siapa lagi. Banyak saudara ya. Selalu figur itulah yang kita tonjolkan. Tapi di sini bukan Paulusnya. Tuhan kok yang memulai, Tuhan yang meneruskan, dan Tuhan yang mengakhiri. Jadi hal yang sama saudara mengakhiri pertandingan yang baik ini. 2 minggu lalu tuh Pak Hongki bilang, Anda sudah berada di hari ke-7 itu. Gak perlu nunggu lagi 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi saya bisa saja, ya, saudara pun sudah mengakhiri pertandingan yang baik ini. Mari kita lihat nanti bagaimana caranya saudara mengakhiri pertandingan yang baik ini. Kita lihat berikutnya. Ya, telah mencapai garis akhir. Ya kalau berakhir pertandingan berarti mencapai garis finish dong ya. Tapi kan udah finish. Apa yang mau saudara cari lagi? Bukankah garis finish itu sudah dicapai Yesus ketika dia di kayu salib? It is finished. Sudah selesai. Jadi saudara mengikuti pertandingan dari garis finish. Bukan dari garis start. Makanya saya bilang sebenarnya kita udah sampai. Kalau kita mau mengerti, menerima kasih Tuhan. 2 Timotius ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Tadi pertandingan, sekarang capai garis akhir. Jadi pertandingannya baik, tidak main curang, tidak pakai decking, tidak pakai sikut sana sikut sini. Benar-benar pure, tidak terkontaminasi oleh agamawi. Tapi betul-betul dia mengandalkan Tuhan, kasih Tuhan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Garis akhir itu apa? Garis akhir yang dimaksud adalah tetap tinggal dan bergantung pada kasih Tuhan. Wah, aku udah setia berdoa. Saya sudah baca Alkitab. Sejak saya, saudaraku, sedikit ya. Ketika saya lahir baru tahun 89. Jadi di sana kami diajari untuk baca Alkitab setiap hari. Kejadian. Wah, jadi perjanjian lama kitab Kejadian, perjanjian baru Matius. Sampai persis 31 ini tanggal 18. Tanggal 18 itu 31 Desember nanti benar-benar kita selesai. Jadi kalau enggak kebaca ulangi lagi, merasa tertuduh lagi, saya lakukan mungkin 6 sampai 5-6 tahun lah. Tiap tahun itu semua udah dicoretin di Alkitab itu. Tapi enggak ngerti juga kalau Tuhan mengasihi saya. Sudah begitu setianya. Doa minimal 1 jam setiap hari, bisa 2 jam. Tapi kok saya enggak mengalami kasih Tuhan sebenarnya? Kok masih tertuduh, kok masih gersang saudara? Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, aku telah mencapai garis akhir. Apa itu? Tinggal dan bergantung pada kasih Tuhan. Bukan pencapaian, pembuatan. Oh, aku sudah melakukan ini, sudah begini. Sampai ada istilah no Bible, no breakfast atau apa lah. Pokoknya tidak akan sarapan, tidak akan makan apa-apa sebelum baca Alkitab. Ya terserah saudara, sepanjang saudara lakukan dengan kasih Tuhan. Ya, tapi kalau itu menjadi suatu hukum, saudara sendirilah yang menghukum dirimu. Terus mereka bilang, kasihan dah lo katanya. Jadi saudara gak sampai sebegitunya ya. Baik, Kejadian 1:1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Dari hari pertama sampai hari terakhir, siapa yang bekerja? Tuhan. Jadi bukan saudara mencapai garis akhirnya, Tuhan yang membawa saudara mencapai garis akhir itu. Bayarlah di akhir tahun ini saudara, kita diingatkan kembali betapa kasih Tuhan yang sudah memulai dan meneruskan dan terus mengakhiri dalam saudara. Sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan, aku bisa mencapai garis akhir ini bersama dengan Engkau. Next kita lihat lagi. Paulus hidup dalam kasih karunia Tuhan, ya. Sampai garis akhir. Nah, itu dia. Itulah makanya Paulus menyatakan aku telah mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir, memelihara iman. Karena dia tetap hidup di dalam kasih karunia. Ya, hidup di dalam kasih karunia. Bukan dalam hukum Taurat. Walaupun dia pernah ada di sana. 1 Korintus 15:10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jelas? Kesaksiannya apa? Di mana hebatnya Paulus? Sehingga kita harus kagum. Harus buat Santo Paulus. Di mana? Bukan aku, tapi dia. Memang dia banyak
banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan karya. Tapi bukan aku. Kemarin kita udah terima khotbah tentang talenta. Ya talenta itu kalau didiamin gak akan ada apa-apa. Ya harus kerja keras. Tapi Tuhan mengerjakan. Tuhan memberikan benih yang sempurna bagi saudara. Maka benih yang sempurna itu akan menghasilkan yang sempurna. Paulus bekerja keras bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menjadi sia-sia. Kok sayang sekali menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Inilah orang agamawi. Percaya kasih karunia menyelamatkan. Tapi itu selanjutnya kita kan ada bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagi sahamlah. Kerjasama. Teamwork. Wow, partner. Keren bahasanya saudara ya. Kasih karunia Tuhan akan menjadi sia-sia jika kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Tidak akan mencapai saudara. Capek akhirnya. Semua karya kita itu menjadi jerami. Jadi kayu yang hangus terbakar. Dan tidak akan mencapai sampai mahkota nanti di endingnya ini ya. Jadi kasih karunia akan menjadi sia-sia. Tapi kita bersyukur kita di sini hidup dalam kasih karunia. Jangan sampai kasih karunia sia-sia. Kalau saudara kembali mendengarkan pengajaran yang di luar kebenaran Tuhan itu sendiri. Sedikit lagi saudara. Oke. Telah memelihara iman. Nah. Memelihara iman. Karena iman ini pun kadang apa ya? Kembang kempis bagi orang tertentu. Makanya perlu dipompa-pompa, ya kan? Dipompa-pompa supaya imannya kembang lagi. Lama-lama susut lagi. Saya diberkati ya ketika ternyata contohnya nih keturunan Abraham itu kan ada seperti bintang di langit. Inilah mereka yang mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan, memelihara iman. Itulah bintang-bintang itu murid Kristus, saudara semuanya. Sementara yang seperti pasir itu yaitu dia. Menyanyiakan kasih karunia. Menyanyiakan kasih karunia saudara. Itulah yang seperti pasir tadi. Udah Natal, oh glow, semangat. Tapi setelah itu kering lagi. Basah lagi. Kering lagi saudara ya. Menyanyiakan kasih karunia. Tidak memelihara iman. Dalam Galatia 2:20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas sekali saudara. Saya ulangi kembali. Dulu khotbah saya memang sering menonjolkan pribadi-pribadinya. Di mana kunci keberhasilan Yusuf, kehebatan Paulus dan selain. Ternyata di sini gak ada kok. Bukan Paulusnya. Tuhannya. Ya, bukan lagi aku sendiri yang hidup, bukan kekuatanku sendiri. Itu maksudnya Paulus. Bukan karena aku mentaati semua hukum Taurat, bukan kekuatanku, bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup dalam aku, artinya dia menerima kasih Tuhan. Nah, saudara ya, ketika kita mengatakan bukan aku yang hidup, berarti bukan kekuatanku. Kristus yang hidup dalam aku menerima kasih Tuhan. Hidup oleh iman dalam Kristus berarti bergantung kepada kasih Tuhan. Itulah hidup dalam iman. Bergantung pada kasih Tuhan. Walaupun rasanya tidak mungkin, ya kita tetap aja mengandalkan kasih Tuhan. Keadaanku bisa berubah-ubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Situasi boleh berubah-ubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Itu saudara ya. Jadi bukan lagi aku yang hidup, tidak mengandalkan kekuatan kita, agama kita. Kristus yang hidup dalam aku, kita menerima kasih Tuhan. Dan bergantunglah pada kasih Tuhan. Itulah yang disebut hidup oleh iman dalam Kristus. Kesimpulannya. Orang yang telah mengakhiri pertandingan yang baik adalah orang yang telah mencapai garis akhir. Gak benar, oh aku sudah menang bertanding tapi gak sampai garis finish. No. Meski tinggal 1 meter lagi dia terjatuh dan tidak mencapai, nggak bisa saudara ya. Makanya jangan pernah lagi keluar dari kasih Tuhan itu. Orang yang mengakhiri pertandingan yang baik adalah orang yang mencapai garis akhir. Dan orang yang mencapai garis akhir itu adalah orang yang telah memelihara iman. Jadi ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang terjadi dalam kehidupan saudara.
kita mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Mereka adalah murid Kristus yang selalu bergantung kepada kasih Tuhan. Dan janji Tuhan akan menerima mahkota. Ya, pemenang itu kan pasti dapat mahkota, saudara, dapat piala kan? Dalam 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bukan hanya kepada Paulus, bukan hanya kepada Timotius. Saudara, inilah kesimpulannya, slide-nya boleh dimatikan. Di akhir tahun ini, di Desember 2022, kita boleh berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Siapakah yang mengakhiri pertandingan yang baik? Mereka adalah orang yang bergantung kepada kasih Tuhan. Siapakah yang mencapai garis akhir? Mereka adalah yang terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Siapakah yang telah memelihara iman? Mereka yang terus mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan aku, melainkan Dia. Saudara, kita mendapat mahkota kebenaran. Dan kebenaran itu bukan karena usahaku dan perbuatanku, tapi karena anugerah Tuhan. Sama seperti mahkota itu diberikan kepada saudara, kebenaran itu adalah dianugerahkan kepada saudara. Bersukacitalah, karena bukan usahamu, tidak ada kita di sini yang lebih hebat. Kasih Tuhanlah yang hebat. Tidak ada di sini yang lebih rohani, yang lebih senior sebenarnya secara agamawi, tapi tergantung pengabdian kita, penyerahan total kita kepada Tuhan. Penyerahan total saudaralah yang menentukan pertandingan saudara, garis akhir saudara, dan iman kita dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Diberkatilah semua anak-anakmu pada saat siang hari ini. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman, di mana kami dapat mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Sebagai murid Kristus, memberitakan firman, mengajarkan ajaran sehat, memberitakan Injil Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini bukan kami, tetapi Engkau yang bekerja. Memulai, meneruskan, mengakhiri, sampai kepada kesudahannya.